mendapat satu alur kisah atau settingan kisah yang futuristik ke depan, bahwa Yesus memberikan satu gambaran tentang dua orang yang tentu semasa hidup mereka melakukan hal-hal yang seturut kemampuan mereka. Orang kaya dan Lazarus. Menarik Bapak Ibu. Yang miskin punya nama Lazarus, tapi yang kaya tidak. Mengapa yang kaya tidak? Ya, pastor juga tidak tahu. Tetapi penginjil rupa-rupanya mau memosisikan diri kita sebagai orang kaya. Mau memosisikan diri kita akan keakuan, kehebatan, pengandalan terhadap kapabilitas yang kita miliki. Saya mampu melakukan segalanya, memutuskan segalanya, berbuat segalanya seturut apa yang aku kehendaki. Ternyata tidak. Bahwa setiap orang, siapapun dia, semasa menapak di bumi ini, semasa hidup di dunia yang fana ini, membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain adalah bentuk bahwa kita menyadari akan kuasa di luar diri kita dalam jangka yang pendek. Dalam jangka yang panjang, orang lain tidak bisa menyelamatkan kita. Saat setengah mati, sudah dokter datang sampai tim spesialis bedah jantung, kanker, kemo, kesana kemari. Pada akhirnya kita terarah pada satu kuasa di luar diri kita, pun di luar diri orang lain. Dan di sanalah sebenarnya konsep tentang kebahagiaan kekal dan penderitaan kekal dibentangkan di hadapan renungan dan refleksi iman kita. Oh, ternyata kalau ada Lazarus yang miskin di dunia, dia cuma sementara. Kemiskinannya habis. Setelah apa? Dia mati. Ternyata kalau ada orang yang kaya di dunia, kayanya sementara. Kenapa? Ada batas. Setelah dia mati, tidak ada lagi kekayaan. Tempat sesudah kehidupan di dunia inilah yang diberikan oleh Yesus gambaran supaya direnungkan. Semasa hidup, apa yang telah kita perbuat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam perjuangan dengan segala macam yang ada pada kita, dengan segala apa yang kita miliki, kemampuan, waktu, tenaga, pikiran, apa yang telah kita lakukan, sehingga pada akhirnya tidak memerlukan orang yang harus mati duluan. Karena ini orang-orang toh. Kalau sudah dengar tentang alam gaib, kau tahu mamaku tadi malam dia datang sama saya. Oh, bukan main, cepatnya dia akan bikin apa yang mamanya bilang di dalam mimpi. Kenapa? Mamanya sudah mati. Mama bilang jangan kau lupa pasang itu lilin di kandang ayam. Dia bikin. Ini bukan suaminya yang bilang, no, bukan istrinya, tetapi mamanya dari alam sana. Tetapi kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Yesus dalam cerita Abraham bilang, ada sama mereka kesaksian Musa dan para nabi. Harus dengar itu dulu. Seolah kalau zaman sekarang ada sama kita iman kekatolikan, ada sama kita ajaran-ajaran gereja, ada sama kita gagasan-gagasan teologi kitab suci Alkitabiah, biblis. Tapi pastor, kalau mama saya tidak bilang, saya tidak percaya. Mau mengatakan bahwa ketika iman kita lebih mempercayai apa yang tidak tertulis, apa yang tidak dikatakan, entah sebagai kesaksian Musa dan para nabi,
entah sebagai ajaran gereja, gagasan teologis biblis alkitabiah, entah sebagai pendalaman-pendalaman pengajaran iman, maka pertobatan akan tertutup bagi kita. Tidak dimungkinkan kita bertobat ketika kita jatuh, ketika kita rapuh, ketika kita tersungkur di hadapan kerapuhan kemanusiaan, kedosaan. Saya masih mampu, pastor. Tetapi ketika kita melihat semuanya itu dalam kacamata iman, kita tidak memerlukan orang yang datang dari dunia orang mati untuk meyakinkan, karena kita punya keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sungguh hidup, bukan Allah orang-orang mati. Semoga demikian.